sedang di makam Raja-Raja Mataram di Imogiri. Ini hari Minggu 454 ya Pak? Anak tangga ditemani Pak siapa Pak? Pak Darto. Pak Darto. Ditugaskan langsung Pak dari keraton atau? Saya di luar tembok. Perjuangan bisa 10-11 tahun baru diangkat. Oh, Sulit. Pak Darto udah berapa tahun? Saya malahan terus ini mundur. Baru pertama magang dulu. Magang. Dapat setengah tahun udah mundur aja. Oh. Saya sanggup. Di dalam? Di dalam itu namanya abdi dalam. Ya. Itu dari keraton tuh ya? Ya. Oh. Dan Surakarta. Oh. Di sini ada dua berarti. Surakarta Ya, dan Raja Solo, Raja Jogja ya masuk satu komplek. Oke. Jadi dua-duanya ini pecahan dari Mataram. Terus baru berubah oleh Belanda. Perang kekuasaan. Nah, tujuan Belanda ini kalau kekuatan berkurang. Karena Sultan Agung ini dianggap apa ya? Pahlawan hebat. Sebenarnya keder Belanda ini. Karena ini yang paling berat. Dari awal udah begini Pak? Iya, udah dirancang. Oh. Tangga ini? Begini, jumlahnya 454 ditambah 99 sampai Sultan Agung. Dulu Panembahan Senopati, Raja Mataram Islam pertama itu dinobatkan tahunnya 1553. Nah ini supaya mudah diingat, diambil 3 angka yang belakang jumlahnya. Itu maknanya tangga ini. Oh, 155. Pemakaman semua timbul di waktu ini. Iya. Nanti setelah dicet ini nggak boleh masuk. Oh, kalau cicit nggak boleh. Oh. Kecuali kalau si cucu ini menduduki tahta, nah itu sampai urutan cucu berikutnya. Oh, berarti 3 generasi gitu ya? Kecuali kalau misalnya nggak ngikutin tahta, berarti dia harus dimakaminnya di luar dari sini. Di luar. Raja Solo itu mulai Sunan Pakubono 3 sampai 12 dibagi 3 blok. Yang Mataram 2 blok. Sedangkan yang di Jakarta mulai Sri Sultan Hamengkubuwono pertama sampai 9 juga dibagi 3 blok. Jadi semua 8 blok. Tiap blok rata-rata 3 raja beserta para punggawa, anak cucu, istri, selir. Bisa ratusan lebih. Oh, selir dimasukin sini juga? Iya, tapi ada syaratnya Mas. Oh. Si selir ini harus dapat ini embel-embel nama. Dapat gelar. Kalau sudah mendapat misalnya Raden Roro, Raden Ayu, baru boleh masuk. Kalau belum ada gelar nggak bisa. Selir tuh ya. Begini penampakan dari atas. Ngeng. Jadi waktu itu Raja Sultan Agung ini tahun 1628. Beliau memimpin prajuritnya untuk menyerang VOC ke Batam. Dua kali gagal. Karena salah satu abdi dalam sendiri, abdi dalam Sultan, ini berkhianat. Namanya Indronoto. Dia membocorkan rencana Sultan kepada Belanda. Setelah itu semua logistik kita dibuat termasuk Lumbur Mangan. Maka tentara Mataram ini
kalah perang bukan karena pelor tapi karena lapar. Iya. Gagal 2 kali. Akhirnya si Indronoto tadi ketangkep. Sampai di sini disembelih, dihukum pancung. Ini dipisahkan dengan ini badan. Ini badan ditanam di sini. Di tengah gapura itu kepalanya. Untuk pondasi. Buat pondasi. Ya. Sampai sekarang berarti. Iya. Tujuannya apa? Kalau diinjak ini kalau peka ya berasa anget. Iya, ibu bawa aku nggak mau bawa. Ini makamnya. Bukan tanggal. Hari Jumat Kliwon. Jadi di sini ada prosesi besar-besaran mulai malam Jumat sampai Jumat Kliwon. Keyakinan dan yang sudah masuk gentong-gentong keramatnya juga dianggap keramat. Barokahnya apapun doa-doa kita minta ke Tuhan. Sebab yang di sini semua cuma sebatas media atau sarana. Mbak dan Mas mau pengen mencicipi nanti bisa cara minumnya harus mentah, satu utama. Yang kedua, pengunjung yang mau minta air baik diminum atau dibawa pulang cuma diminta keikhlasan hati masing-masing. Silakan dibuka ibadah berapapun jangan penting ikhlas. Waktu itu beliau wafat masih kurang 9 tahun, sudah dapat dirasa. Akhirnya beliau merencanakan untuk rumah batu nisan namanya itu ini ndoko 2 meter segitu. Waktu itu beliau bingung, belum punya bahan kayu. Jadi beliau punya tongkat ini ditancapkan di kayu, disabda. Setelah itu bisa tumbuh dari pohon gede. Setelah ditebang baru dibikin sungkup yang di atas kecil 2 meter persegi. Makanya cuma muat 55. Jadi ceritanya Raja Mataram sebelumnya itu sudah tahu ini wafat masih kurang 9 tahun ini sudah dapat ini tanda-tanda ini. Makanya bikin cukup sendiri. Kenapa milih di sini? Sedang ayah dan kakeknya di kota Jogja. Beliau pertama kali mengadakan makam bukan di sini, di Madinah. Waktu itu minta izin pada Imam Syafi'i saya bikin makam di Madinah, tapi nggak diizinin. Setelah itu beliau mengadu ke bapak ibunya, yaitu Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang berumur paling panjang. Beliau murid terakhir Sunan. Lantas akhirnya dikasih solusi oleh Sunan. Beliau mengambil segumpal tanah dari Madinah, kepal-kepal, dilempar dari tanah suci. Mencepret kalau Sultan ikuti terbangnya tanah ini, enggak. Nanti kalau jatuh di Jawa dan berbau harum wangi, maka itu sama dengan tanah Madinah. Silakan membuat situ. Akhirnya jatuhnya di puncaknya. Dia mengikuti ini beliau. Jadi dulunya ini tuh cuma bukit atau bukit biasa gitu ya? Dulu namanya Bukit Merak. Bukit Merak. Karena dulu hutan ini ditutup kabut, terus diganti nama oleh Sultan, yaitu Imogiri, artinya gunung berkabut. Tetapi setelah tahun 1645 beliau wafat dimakamkan di puncak ini pertama kali. Lantas semua ini kabut hilang sampai sekarang terang benderang. Cuma yang 2 meter persegi yang kejatuhan tanah tadi sampai sekarang masih harum wangi. Itu istimewanya Sultan. Yang lain nggak ada yang wangi, cuma ini. Yang disebut Kedaton Mataram 2 meter ini. Sultan Agungan yang kanan tembok menuju ke utara, ada bangunan joglo itu Kedaton Kapugeran. Maknanya apa tuh? Ya. Maknanya Jadi Kedaton. Kedaton ini nama tempat raja yang sudah wafat. Ya, kalau Keraton yang masih hidup. Jadi Kedaton ini karena pertama kali yang dimakamkan oleh Sultan Agung, maka disebutnya Sultan Agungan. Sedangkan yang kanan, yang pertama kali di sini
Di situ Pangeran Puger. Terus tempatnya di nama Kapugiran. Oh gitu. Itu artinya. Kesultanan dan Ya. karena nama ya. Ya. Terus tahun 1755 waktu itu pemerintahan dipegang oleh Sunan Pakubuwono II. Mataram dibelah menjadi dua. Baru lahir Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Tapi senantiasa kalau udah wafat jadi satu kompleks. Ini sebelah ini, kiri ini makam raja-raja yang Solo atau Surakarta. Mulai Sunan Pakubuwono III sampai 12 dibagi tiga. Sedangkan yang Yogyakarta di Ngerap bikin di ujung timur. Itu mulai Sri Sultan Hamengkubuwono I sampai 9 juga dibagi tiga blok. Kenal karena kekayaannya. Itu batu nisan itu dilapis emas. Yang lain Akbar. banyak. Saking kayanya. Tapi kita tetap nggak boleh masuk ya karena Yang lain baru sekali. Mereka sudah 4 kali kalau nggak 5. Tapi kita nggak tahu ada keturunan dari situ atau enggak. iya. Beliau membawa misi Islam, makanya sesuatunya didekati dikit demi dikit. Cara pakaiannya itu kan Iya nggak dirubah, ngikutin adat. mendekati ya. Ini bentuk gapura ini kan masih. Semen itu. Bisa kokoh gitu ya. Ya itu dia. Itu waktu gempa 2006 yang utuh semua ini. Itu yang nomor 2 sampai 2, 3, 4, 5 di sana hancur semua. Hancur. Ini kan barusan direhab, kayu-kayu itu baru. Oh, yang utuh cuman ini. Iya, Kok bisa? Padahal ini kan lebih tua ya. Ini apa itu yang lebih tua? Ini. lebih tua ini. Lebih tua Pertama ini. kali. Ah. Tapi ini setahun sebelum gempa kan barusan direhab. Oh. Udah dikasih cor tengah. Kalau aslinya belum ada semen, belum ada cor. Kalau ini sudah kokoh. Masya Allah. Katanya dulu ngelemnya nggak pakai semen yang kayak di candi-candi itu, Pak. Iya. Nah itu pakai apa bisa kokoh gitu? Jadi nasi ketan terus diulek sama putih telur. Oh, jadi Itu kerandanya yang Hamengkubuwono 9 yang tengah itu 1 kali 3 meter. Itu konon kiriman dari Amerika. Suruh kunci. Ambil dalam. Tapi waktu beliau ini nggak ada yang tahu. Dia bilang kok di area parkir tadi pindah ke Ganja. Kopassus yang angkat. Kosongan aja. satu pintu. Ya, boleh dicoba nih. Sebelah ini mulai Raja Solo pertama di sini. Ini Sunan Pakubuwono 3, 4, 5. Wangi kayu zaman dulu. Kayu yang tua-tua tuh, tapi agak lembab gitu wanginya. Kayu kemuning. Iya, pokoknya kayu lah. Saya nggak paham bau kayu itu kayak gimana. Tadi tuh baunya nggak enak. Ini Hamengkubuwono 1, 3. Yang 2 di Petarke. Oh. Yang ketiga ini ayahandanya Pangeran Diponegoro. Dia benar-benar seorang pangeran, putra raja. Putra raja. Terus sebenarnya punya jatah menduduki tahta, tapi ditolak oleh Diponegoro. Pengennya jadi pahlawan. Pahlawan ini. Terus jatahnya akhirnya dikasihkan adiknya yaitu Pangeran Ibnu Jarot. Akhirnya diakui sebagai Hamengkubuwono keempat. Tempatnya di Empat Iman. Ini kalau misalnya jam operasional dibuka semua. Iya. Biasanya seharian yang jaga di Solo 8, di Jogja 8. Kalau jam buka untuk umum, setiap blok ini ditambah 10 personel. Jadi 80 personel. Tapi tetap ya harus pakai kembenan juga ya. Iya, aturannya sama. Ini kakek moyang Anda. HB7 Ya, 89. 89. Nah, kalau ke sana itu Ini persis
persiapan untuk video yang masih hidup. Oh. Habis 10 ini sudah disiapkan. Mungkin beliau juga udah dapat Firasat. firasat juga mungkin. Itu tadi Au. jalan kita pada hari ini, spiritual trip mengunjungi leluhur. Dan seperti biasa kameranya not nggak fokus ya, karena ini area 36 ya, seperti itulah. Oke, silakan yang mau kesini itu sudah dapat informasi dari video ini, silakan like dan komen, share ya kalau bermanfaat. Thank you.